Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu ya, kalau MK mengabulkan hadirkan Sri Mulyani Risma di sidang sengketa Pilpres. Ini menarik begitu kan. Semuanya akan ketahuan, semuanya akan terbongkar. Jokowi bisa panik sana sini. Tapi saya rasa sulit untuk dikabulkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kunci utama dari seorang bansos dari seorang Jokowi ya, bagaimana misalnya bansos ada cawe-cawe, yaitu adalah Sri Mulyani dengan Ibu Risma. Ibu Risma sudah memberikan pernyataan, terus kemudian Sri Mulyani nanti bagaimana dengan anggaran yang begitu fantastis dari bansos ini begitu kan ya. Bisa kelihatan ya ke arahnya kemana. Ditambah lagi datangkan BPK di situ untuk bagaimana audit yang sebenarnya di situ begitu kan. Jadi ini saya rasa kalau diaudit saya rasa akan menemukan titik temu begitu. Apakah ada dugaan-dugaan yang kemudian melenceng atau dugaan-dugaan kecurangan yang ada? Ya kita lihat saja nanti di hasil audit mereka begitu kan. Dari tim Anies Baswedan, dia meminta MK hadirkan Menkau ya, Kementerian Keuangan dan Mensos ya, Menteri Sosial di sidang sengketa Pilpres. Semakin menarik, semakin menemukan titik temu yang sekarang ini kalau benar-benar dihadirkan begitu kan. Tapi rasanya ya MK pasti ada ada penggiringan opini dari pendukung-pendukung yang lain bahwa tidak harus inilah, tidak harus itu dan sebagainya begitu. Jadi untuk dijadikan saksi ya kita lihat saja. Ini belum masuk kepada jalannya Sirekap di situ begitu kan. Itu belum di situ begitu. Artinya ini akan menemukan titik temu nanti bahwa apakah bansos ini benar-benar dipolitisasi atau tidak begitu kan ya. Maka ini akan diusulkan ya. Yang jelas kalau melihat dengan apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana, semuanya dari usulan dari tim 01 dan 03 nampaknya karena ini adalah prediksi akan dikabulkan katanya begitu kan ya, akan dikabulkan ya. Kita tunggu saja nanti nasibnya bagaimana ke depan, apakah MK akan benar-benar kan mendatangkan Sri Mulyani atau menghadirkan Sri Mulyani atau Risma di sengketa Pilpres ini begitu kan, biar menemukan titik temu di situ begitu, bagaimana apa yang dilakukan oleh mereka. Nah kita lihat saja apakah ada nuansa-nuansa seperti itu, karena mereka ya kunci dari bansos begitu kan. Apapun yang terjadi mulai dari APBN ya, terus kemudian mulai dari bansos ya, APBN bansos, APBN yang lain kan Sri Mulyani yang tahu sebagai Menteri Keuangan di situ begitu. Wah, ini tambah ketar-ketir begitu kan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya ya istana mulai panik. Jadi saya kira begini, dalam demokrasi kita kan sebenarnya orang-orang itu berasumsi begini. Yang penting menang di KPU ya, entah dari hasil curang kek, hasil apa kek, semuanya itu pasti menang. Katanya begitu ya. MK akan nurut kepada KPU katanya begitu. Tapi yang jelas kalau ini dibiarkan, dugaan-dugaan kecurangan itu dibiarkan, maka kapan mau maju bangsa kita begitu. Di negara-negara lain sekarang ini sudah berani membatalkan orang-orang yang kemudian melakukan tindak kecurangan begitu kan ya. Banyak yang dibatalkan di situ begitu. Bisa saja makanya 01 dan 03 diskualifikasi ya, 02 itu begitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dengan syarat bukti-bukti itu harus kuat begitu kan. Kalau tidak kuat ya percuma aja di situ. Maka jalan satu-satunya ya hadirkan saja begitu kan, untuk menjawab keraguan yang ada di masyarakat hari ini begitu. Jadi Bu Risma terus kemudian Kementerian Keuangan dihadirkan, semuanya dihadirkan ya sebagai bentuk jawaban ya kepada masyarakat yang ragu selama ini begitu. Bahkan ini kalau kita amati ya, MK bahas hadirkan Sri Mulyani Risma di sidang sengketa Pilpres. Bahkan Mahkamah Konstitusi MK memberi sejumlah syarat untuk menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di sidang sengketa Pilpres 2024.
Ketua MK Soehartoyo mengatakan permintaan menghadirkan sejumlah menteri belum tentu dikabulkan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Bahkan berkaitan dengan permintaan pemanggilan beberapa kementerian itu nanti akan kami bahas dulu rapat permusyawaratan hakim, kata Soehartoyo. Soehartoyo mengatakan mahkamah berhati-hati karena ada potensi menyinggung keberpihakan. Para menteri hanya akan dihadirkan bila MK merasa perlu keterangan mereka. Bahkan ya bila para menteri dihadirkan mereka tidak berstatus saksi ataupun ahli. Dengan demikian tidak boleh ada yang bertanya kepada menteri kecuali majelis hakim. Betul begitu kan? Ya betul. Maka saya kira ini bagus begitu langkah Mahkamah Konstitusi kalau memang benar-benar berani. Hadirkan Risma, hadirkan Zulkifli Hasan, hadirkan Airlangga, hadirkan yang lain di situ begitu kan ya. Sebagai bentuk nanti pertanyakan bagaimana bansos ya untuk menjawab keraguan-keraguan yang ada di masyarakat hari ini. Karena yang satunya katanya bansos dipolitisasi, katanya satunya bansos ini hanya ya meraup suara, katanya ini katanya itu. Nah jawablah dengan itu sebagai kunci mereka bagaimana bansos yang sebenarnya begitu kan. Nah itu kan bagus sebenarnya. Maka semoga saja ini dihadirkan nanti sebagai bentuk jawaban dari MK ya kepada masyarakat. Sebelumnya tim kuasa hukum Amin ya dan Ganjar Mahfud mengusulkan pemanggilan sejumlah menteri di sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka ingin meminta keterangan para menteri terkait dugaan keberpihakan pemerintahan kepada Prabowo Gibran, terutama soal politisasi bansos. Kami sudah mengajukan permohonan bagi Majelis Hakim untuk membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menko Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini. Yang mulia, ungkap kuasa hukum Anies Mohaimin. Ya kita lihat saja nanti apakah dihadirkan atau tidak begitu. Tapi ini sebagai bentuk keraguan dari masyarakat, sebagai MK yang kemudian dipandang sebagai independen di situ begitu kan, ya hadirkan saja. Ya, apa susahnya untuk menghadirkan itu begitu kan? Ya, wah, saya kira ini Jokowi ini semakin panik begitu kan. Ya ketar-ketir di situ begitu kan. Mau beralibi apa kalau sudah disidangkan seperti ini? Ya, satu sisi kalau menurut saya pribadi semuanya dihadirkan di situ. BPK juga kalau bisa begitu sebagai bentuk audit dari mereka. KPK sebagai bentuk ya mengontrol korupsi harus ya kita lihat saja apakah nuansa-nuansa itu ada yang dipolitisasi atau bagaimana begitu kan ya. Karena dengan anggaran bansos itu anggaran yang begitu banyak, fantastis ya kira-kira seperti itu. Jadi sangat disayangkan ini kesempatan emas ya kepada MK sebagai citra utama untuk mengembalikan bagaimana citra yang tercoreng selama ini ya, apa yang diminta oleh mereka ya kabulkan aja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.